dari tipes ini. Ini sama juga disebabkan oleh bakteri juga. Nanti itu penularannya bisa ada kita bisa lalat naik misalkan ke pemakanan anak kita, bisa tubuh dia tidak kuat atau kebadan tubuh menurun, itu harus hati-hati. Kemudian bisa mencret juga, kemudian ada diare dan GPA. Nah, mencret yang lebih dari 5 kali. Nah, pada bayi kan terutama pada susu misalnya, banyak yang alergi susu, banyak keluhan, ada muka, ada mencret dan lain sebagainya. Ini dapat menyebabkan lemas juga, hampir sama dengan dehidrasi untuk tanda gejala. Kemudian ada usus buntu. Nah, kalau usus buntu ini banyaknya ada infeksi bakteri, kemudian ada sumbatan. Usus buntu itu nih di sebelah kanan, paling bawah, di sebelah sini. Jadi pada saat itu ada nyeri, kemudian pas ditekan pemeriksaan, tekan misalnya kita ke fasilitas kesehatan dengan bagian sini. Nah, dibantu juga dengan pemeriksaan USG, itu bisa mengindikasikan kalau kita usus buntu, sakit ini, ciri khasnya nyeri pada perut bagian kanan atas. PHBS di sini perilaku hidup bersih dan sehat. Inilah langkah-langkah yang dapat kita rubah untuk mencegah 10 penyakit tersebut di rumah. Nah, yang pertama itu ada melakukan persalinan di tenaga medis atau fasilitas kesehatan. Kalau sekarang nggak ada ruang lagi kan, kayak di bidan gitu, kecuali dia ada peralatan yang lengkap ataupun ada dokter kandungan di klinik gitu ya. Nah, tapi sekarang paling enggak itu kita ke puskesmas untuk melakukan persalinannya. Kan ya? Jadi di situ kita melihat pertumbuhan dan perkembangan anak kita. Nah, jadi nanti kita dapat melihat bagus ke gizi anak kita. Tadi untuk melihat yang malnutrisi atau kurang gizi. Kemudian ada menggunakan air bersih. Jadi air bersih ini air yang mengalir, tidak berwarna, tidak ada kotoran, dan berwarna jernih. Kemudian ada cuci tangan, air mengalir dengan menggunakan sabun. Kemudian menggunakan jamban sehat. Nah, ini tadi berhubungan dengan diare, GPA, kemudian tipes. Kalau sekarang kan pasti nggak menggunakan jamban sumur ya, di rumah ada saluran pembuangan khusus. Jadi tidak lagi hutan, maksudnya kayak dulu menurut kan wajar ya, karena belum ada belum mengikuti perkembangan zaman juga, peralatan yang cukup, jadi kan sembarangan. Di situ takut lalat sebenarnya yang pembawa bakteri itu yang menginjak di kotoran, yang mengkontaminasi makanan dan minuman. Kemudian di sini memberantas jentik nyamuk di rumah, menguras, kemudian bisa dari kakak dapat dari puskes sekitar atau dari desa, bisa ada obat dengan atau pogi bisa untuk menurunkan angka demam berdarah lagi. Jadi selain dari obat itu tadi bisa ada benang-benang lain, bagusnya ditutup walaupun di lingkungan sekitar buat pakan-pakan yang menggantung misalnya. Kemudian di sini makan makanan yang sehat yang bergizi, kayak vitamin, mineral, yang bergizi. Kemudian ada melakukan aktivitas fisik setiap hari, jadi tidak dalam bentuk olahraga juga, bisa kakak nyapu ataupun naik turun tangga, jalan kecil, nah itulah termasuk aktivitas fisik. Dan yang terakhir itu ada tidak merokok, mungkin belum laki-laki ya yang tidak merokok. Nah, kalau untuk pemaparan informasi ya mungkin hanya itu kak ya. Ada yang nggak didiskusikan ya? Bisa lagi penasaran dengan apa bisa penyakit ini gitu. Cukup ya. Nah, selanjutnya akan disimulasi dari kawan aku kak ya, gimana sih cara etika batuk yang baik dan benar serta melakukan cuci tangan yang baik dan benar. Jadi ada tata cara kak ya. Ini sesuai dengan Menteri Kesehatan, WHO juga. Cuci tangan dengan etika batuk. Oh iya betul. Cuci tangan itu ada ya kak ya di sana. Nah dilihat lagi cara cuci tangannya. Jadi cuci kan
biasanya kita di rumah tuh cuci tangan selesai gitu ya, tanpa sabun tanpa apa. Sementara kalau kayak gitu kuman-kuman atau bakteri di tangan tuh nggak mati. Nah, kita ada namanya 6 langkah cuci tangan. Jadi 6 langkah ini harus dilakuin semua tahapannya biar kuman-kumannya ini mati. Bagusnya cuci tangannya pakai sabun dan air mengalir. Kalau misalkan sabun sama air mengalirnya nggak ada, boleh pakai cairan antiseptik. Nah, di ruangan ini ada itu ya, nah di dekat kamar mandi, nah itu cairan antiseptik. Nah, yang pertama, misal sabun atau cairan antiseptik pada tangan ya, kita pakai tangan. Jadi yang pertama telapak tangan harus kena. Kedua, punggung tangan digosok. Ini ya. Mungkin bisa sampai kakak ikutan. Sampai ikuti boleh. Dia terbiasa. Telapak, punggung. Nah, ketiga sela-sela jari di sini. Nah, 4 gini dikunci biar buku-buku jari ini kena semua. Itu buku-buku jari dikunci. Kelima jempol. Nah, jempol di terakhir kuku, ujung kuku. Nah, nih diputar seperti ini. Nah, dah. Lalu dan 6 baru kalau misalkan pakai sabun dibilas dengan air ya, pakai cairan antiseptik udah selesai gitu. Ini mau pakai sabun lalu udah cuci tangan, matiin keran, usah dipegang lagi kan tangan lo bersih nih, memegang keran lagi kotor pula nanti ya. Nanti kalau misalkan nak matiin keran biasanya pakai ujung ini. Pandai lah, nak kan buka tutup ya. Gitu. Men nggak bisa pakailah misalkan tisu gitu di ini. Jadi biar usah megang kotor lagi lah cuci tangannya gitu. Men di sini kan kondisinya di rumah sakit. Banyak virus dan bakterinya ya lebih banyak lah ya, banyak yang sakit. Jadi sering-seringlah misalkan cuci tangan, ibu kan nenek ya, ibu, kakak lah, kakak kan nenek sering-sering cuci tangan. Iya. Terus kedua ada namanya etika batuk. Jadi sekarang sih kita pakai masker. Tapi misal lagi nggak pakai masker, kan batuk nih nular ya, apalagi dari orang dewasa ke anak. Nah bisa jadi adik-adik ini batuknya tuh dari penularan orang lain gitu. Yang misalkan kalau misalkan batuk atau bersin, bagusnya ditutup. Tapi tutup kayak gini tuh ternyata kurang tepat. Jadi kalau misalkan tutupnya cuma pakai telapak tangan, itu masih ada bakteri atau virusnya yang masih keluar. Bagusnya satu pakai tisu atau satu tangan. Tapi kalau nggak ada, misalkan tiba-tiba ya kan kita nggak selalu sedia tisu di kantong ya, kita pakai ini bu. Jadi gini nutup, biar semua lubang hidung sama mulut itu tertutup kalau pakai ini. Selain sama ini tertutup pakai ini, misal kita bersinnya ditutupnya pakai telapak tangan doang, bersin. Kemudian ketemu sama orang, nggak cuci tangan, salaman. Kontaminasi. Iya, nular kayak ini. Misal kita ada anak di rumah, kita bersin, kita bersin, kita batuk, kita tutup pakai telapak tangan, nggak cuci tangan nih, kumannya masih ada di tangan, kita gendong anak, kita gendong cucu gitu ya. Nah, nular bisa ke cucu dari situ gitu. Itu bisa menularkan kalau misalkan batuk sama bersihnya kita nggak benar gitu nutupnya. Terus kalau di sini ya misalkan di rumah kan tempat sampah satu ya bu ya, semua sampah dibuang ke situ. Di sini di rumah sakit ini untuk buang sampah kita ada 2 tempat sampah. Yang pertama tempat sampah infeksius, yang kedua non infeksius. Misal nenek, ibu, kakak ada sampah-sampah bekas bungkus makanan atau sampah-sampah rumah tangga biasa, itu buanglah ke sampah non infeksius. Tempat sampahnya ada di ruangan paling ujung dari sini, paling ujung itu ada ruangan tempat sampah warna hijau tempat sampahnya, ada stikernya di atas non infeksius. Nah misal adik ada popok, terus popoknya kena darah ya, kena darah itu masuknya tempat sampah yang infeksius karena kena cairan. Kalau adik nih
yang bisa menginfeksi yang lain, karena nanti pengolahan sampahnya di kami beda gitu. Takut. Kemudian ada apendisitis atau peradangan pada usus buntu. Nah, di sini kebetulan karena berhubung dengan anak-anak dari bapak dan ibu, diagnosanya itu DBD, jadi kita lebih memperdalam ke DBD ini ya. Sebelumnya dari bapak dan ibu ada yang tahu ke penyebab dari DBD itu apa? Ini tertularnya di penderita ini anxiety yang dari penderita semuanya ke pasien yang baru. Iya, benar. Sekali jadi itu namanya Aedes aegypti namanya ya. Ciri-cirinya tadi ada bintik hitam dan putih. Seringnya pada pakaian bergelantungan, pada benang-benang air. Nah, sebelumnya Pak, di lingkungan tempat tinggal Bapak ada yang mengalami DBD ini nggak? Sebenarnya kalau di tempat kami memang yakin apa dari penyakit itu Ya. yang pertama di gejala kan, kedua itu di depan satu lorong itu depan saya itu ada bapak-bapak yang dewasa di atas 40 tahun yang sudah terjangkit duluan kan. Oh iya. Dan satu baris satu lorong kan. Iya. Nah, jadi lebih meyakinkan bahwasanya gejala itu memang sebelum dites labor kami sudah pasti memang sepertinya memang kayak malam itu sudah menduga kalau memang penyakit anak kami itu penyakit DBD juga. Apalagi dari keluarga itu memang dia berganti gitu. Yang tadinya pernah dirawat di Lanjong DBD. Oh, iya. Terus tuh ya, tapi memang kami ini yang cowok ini kan pernah terinfeksi pertama. Iya. Tak tahu udah selesai kan beberapa hari, tahu udah sembuh, tapi langsung main lagi ngaji 13 hari kan. Iya. Nggak tahunya pas beberapa hari dari sakit tuh 2 hari atau 3 hari langsung drop lagi. Ditanya kenapa kan ya? Enak, panas dingin, terus kakinya agak kram katanya kan. Pegal. Gitu kan. Ngilu aja kan. Nah, akhirnya dengan mungkin dugaan itu langsung kami bawa Pertama ke puskes dulu kan? puskes. Enggak, pertama ke Ke dokter praktek ya. langsung cek lab. langsung darah, komunikasi semuanya dari situ. Dari situ berarti ketahuan yang positif DBD. Ya. Dari situ. Nah, Udah dicek serum ada di situ ya, serologi. yang setahu kami kan biasanya kan kalau demam DBD ini kan kalau untuk di bawah 3 hari kan memang belum bisa, karena tuh labor tuh belum bisa mendeteksi penyakit tersebut ya kan. Ya. Kenapa anak kami sudah terjangkit, ternyata mungkin itulah asumsi kami bahwa penyakit itu udah menjangkit 2 kali gitu kan sama si Mongol. Mungkin fisiknya kuat, mungkin antibody bagus. Iya nih. Tapi kalau DBD ini bukan seperti campak atau Iya. cacar ya, satu kali kena semua itu pastinya kena. Iya, Akan iya. terus berulang. Berulang dia tuh. Ya, karena ini bisa dari lingkungan itu ada yang kena Makanya kalau dari data kan dari yang lingkungan yang terjangkit kan bisa. kalau dari di lingkungan rumah ada yang mengalami seperti yang sama tuh? Enggak. Kemudian sebenarnya tadi di sini untuk tanda dan gejala ada demam. Di sini dia ada fase 2 sampai 7 hari. Di sini ada fase kritisnya. Di mana demam awal-awal tinggi, kemudian seperti memperbaikkan, padahal di situ masa kritis ya. Diikuti dengan penurunan trombosit. Kemudian ada ngilu sedih, ulu hati, mual muntah, nafsu makan berkurang, pusing, lemah, Ya. dirasakan semua dengan Lengkap. ya, semua seperti itu. Karena ini Apalagi yang proses hari infeksi. kelima tuh kan, Ya. dia keluhan 445 tuh keluhan itu ada tuh Belum. Iya. Sempat ada pendarahan mungkin mimisan sedikit. sedikit. Pas pada waktu sebelum ke dokter itu, rencana kita mau memberikan motivasi ke anak kan, Ya. biar bilangnya makan minumnya dibeli mainan, gitu dirayu kan. Tahu ini pas beli mainan itu ke pasar tuh, langsung ada kayak secara kan, Nah, paginya dia begini. kan nggak tahu pagi-pagi mah tengok kan kayak sering bekas darah gitu di Oh, iya. sedikit. kalau buang topik itu langsung sorenya pas waktu pulang dari pasar langsung bawa ke dokter gini gitu minta tes darah sekali semuanya baru langsung bawa ke ini ke puskes. Rujukan masuk ke sini karena Ya. trombosit ya.
itu diunjukkan udah dilakukan 2 hari. 2 hari, 2 2 malam. hari. 2 hari 2 malam. Trombositnya itu dari 165 Ya. sampai 56. turun pas waktu di puskes hari kedua ternyata 56.000. Sorenya lagi jadi 1 hari 37. diambil darah yang kedua kali jadi 37.000. Hari kesini Benar, lagi benar. hari pertama turun lagi 31.000 baru 2 hari yang mana kenapa sih ulang kali kayaknya cuma kecil. iya mana ada yang minum Oh itu Kak. Kemudian di sini tadi kan badan lemas. Nah, kita itu takutnya terjadinya shock. Jadi kalau kondisi yang parah itu tekanan darahnya bisa diukur, nah itu berapa dalam. Kemudian dari pasien juga dari adiknya itu mengalami penurunan kesadaran. Itu yang kita takut. Karena penyakit berdarah ini proses penyakitnya itu cairan yang ada di dalam tubuh itu keluar, makanya dikejar dari cairan, terus disuruh minum yang banyak. Cuman dari adik kemarin kan ada keluhan sesak, jadi dibatasi dulu ya minumnya yang kemarin sempat langsung karena sebelum kesini itu memang didesak harus ngabisin Karena kemarin terkendala. dari botol Yang pertama kurang kontrol yang dari perawat, karena yang itu pernah macet semalam. Akhirnya pas dicek, ya kan, nggak jalan. Jam 11 kurang diganti. Pagi-pagi itu jam 3 lewat. Cuma dua jari dari atas tuh, dari atas pantat kan, cuma 2 jari jalannya. Akhirnya aku buat bangun itu. didesak kondisi Untuk pergantian itu langsung dipaksa habis dari setengah botol tuh. jadi tidak terhitung, Ah. terpantau. Iya. makanya itu sesak itu Iya, udah pembentukan cairan. Karena dengan DBD ini kan cairan yang di dalam tubuh kan memang keluar, terus ditambah lagi cairan masuk. Ya, jadi numpuk dia sebenarnya. Itulah takutnya sesak pula. nah itu loh kayak kemarin cerita diturunin dari dokter Oh, di sini kan kita pakai mesin. Makanya tadi itu lebih efektif nih ya, Iya. cairan yang masuk berapa mili kan? Makanya kami juga kan menghitung, makanya setiap kali nanya. Wah, jadi kalau soalnya itu kan 8 atau 9 jam kan harus habis kan? Iya. Itu kan habis. Ini kan waktu berapa jam harus habis gitu. Iya. Makanya terkontrol gitu kan? Iya. Kalau kita saya kan tahu, manual, tahu berapa pakai yang detik masuk. jam kan manual. Iya. Kemudian ada tumbuh luar nggak atau titik-titik merah di permukaan kulit? Ada. Ada. Kalau ya, mimisan sempat ada 2 banyak. Kemarin waktu masuk ke rumah sakit hari kita masuk hari kedua. Tengah-tengah itu di tengah-tengah tinggi demam pasti terus. Nah, kemudian di sini tadi untuk memastikan gejala tunda kan sudah dicek serologi, cek darah rutin juga untuk melihat hemoglobin, AB, lipid, tingkat kelengkapan darah untuk memastikan gejala itu. Nah, tadi dari serologi IgG dan IgM yang dari hasil labor dan positif, memang benar betul ada itu DBD. Di sini kalau untuk penanganan memang dikejar dari cairan, kemudian pemberian demam, obat penurun panas. Kemudian dikejar juga dari asupan makanan, vitamin C, sari kurma, untuk neket trombosit. Tapi tidak sempat masuk trombosit kan ya? Untuk anak bapak dan ibu, enggak kan? Sampai transfusi darah. Trombosit darah, enggak kan? karena nggak di dokter kan Iya. di dokter itu mungkin sama 20.000 atau 10.000 Iya, 10.000 ke bawah memang harus masuk. Nanti dapat dikejar lewat cairan dan obat Yang bakar. tergantung dari kondisi fisik. Iya. Dokter berpatokan itu kan untuk secara teoritis gitu kan. Iya. Tapi kalau secara keadaan ada yang kemarin 60.000 udah drop. di Tanjung kan makanya kami tanya 15 kantong Nah, gitu. itulah makanya. Sama anak polisi juga. Itulah Nah, takut sekarang ini jadi shock itu. Anaknya 31.000 tapi masih kuat jalan. Itu masalahnya. Iya, Kadang-kadang ada fisik hukumnya anak lagi. itu, Iya. Nah,
Kemudian di sini ada PHBS, jadi perilaku hidup bersih dan sehat. Di sini ada 10 indikator. Dari beberapa poin di PHBS ini bisa kita terapkan untuk mengurangi terjadinya DBD. Nah, kita bahas secara keseluruhan aja ya. Jadi maksudnya pengetahuan secara umum nggak terfokus ke DBD aja, karena tidak menutup kemungkinan lain ya. Karena Ya, kalau dengan pola hidupnya pasti penyakit itu bervariasi gitu. Ya, yang pertama itu kita melakukan persalinan di tenaga kesehatan. Ini kalau dari Kementerian Kesehatan nggak diwajibkan. Jadi undang-undang yang ngatur. ada, Ya. ya benar. Karena melihat dari kondisi peralatan harus memadai kan, kelahiran itu salah satu kan dapat menimbulkan pendarahan yang hebat, bisa transfusi lambat kan. Itu bisa berakibat fatal, bahkan bisa menyebabkan kematian. Kemudian peralatan juga ya, yang harus disterilkan, tidak membuat infeksi pada ibu maupun bayinya. Kemudian yang kedua memberikan ASI eksklusif. Mungkin dari ibu nggak tahu ASI eksklusif itu apa ya? Kalau dari ibu kan ASI eksklusif Nggak sumpah. Ada kan tapi sedikit. Mungkin faktor pertama mungkin apa ya, memang susahnya itu kan. Tadinya mungkin pengetahuan untuk masalah itu mungkin udah ada kan, tapi untuk kiat-kiat untuk memproduksi yang itu mungkin kurang ya kan. Akhirnya pakai ini ya, formula campur lah jadinya. Cuman kalau susu formula yang bisa untuk pada bayi kita harus waspada juga karena dicocok-cocokkan. Iya. Alergi takut mencret misalnya. Terutama itu nih buang air kalau memang. Ya. Ini tidak cocok dengan susu karena memang yang terbaik itu ASI. Tapi tidak apa-apa dibanding nutrisi tidak tercapai, kita konsultasi kan. Namanya dengan anak, nah kalau mungkin dia botek, tidak baik misalkan ya kurang pula sini gizi dia. Tapi memang bagus. 6 bulan dari mulai kelahiran sampai 6 bulan itu tanpa pemberian makanan atau minuman selain ASI, termasuk air putih, ya. Tapi melihat lagi kondisi. Iya. Jadi jangan berkecil hati. Bisa kita beri ASI, pupuk anak kita sehat, ya. Karena aku juga selain di rumah tangga, memang walaupun orang kesehatan, tapi nggak memberikan ASI eksklusif juga, karena terkendala itu tadi. Iya benar. Mungkin beban, faktor stres kan dapat memperancang ASI, kita begadang malam, ya ngerasa ya kalau anak kecil. Bagus. Ada 2 anak nih baru bisa berkomentar. Kalau pertama tuh kita minum kan, ternyata gini faktor. Makanya sedikit mengetahui masalah penyakit ini dari situ lah sebenarnya, dari pengalaman kita berinteraksi sama orang kesehatan. Kan? Kemudian di sini ada menimbang bayi ya, mulai usia 1 bulan sampai 6 tahun. Jadi dari titik itu di situ kita melihat status pertumbuhan ya, pertumbuhan dan berkembang. Jadi wajib ya, masih nimbang kan ya, masih ya umur berapa? 5 tahun. Ya, masih ya. Karena ini di wilayah itu memang termasuk aktif di sosialnya. Kemudian di sini ada menggunakan air bersih. Air bersih itu air yang mengalir, bersih, warnanya jernih, tidak berbau, tidak ada kotoran. Biasanya kan air itu ada kayak kotoran gitu, ya lumut, kayak lumut gitu ya. Jadi ini mempengaruhi terhadap kesehatan air bersih ini. Apalagi pada bayi misalnya memiliki perawatan ini, gitu kan. Rawan misalnya ketika imun atau kekebalan tubuh kan lagi lemah, tidak semua kebal, maka dibantu dengan vaksin atau imunisasi. Ini mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan di bawah air mengalir. Ini untuk mengurangi risiko infeksi. Kemudian menggunakan jaman sehat. Masih di sini semula menggunakan jaman sehat ya, ada saluran pembuangan khusus. Kemudian di sini ini memberantas jentik nyamuk di rumah setiap sekali seminggu secara rutin. Ada ke ibu? Nah, kalau yang masalah itu ya kita kan memang enggak rutin sih sebenarnya. Ya, tapi Pernah dan tidak rutin ya. Iya. Tapi pernah kan? Nah, Rugi? rutin itu
masih diajukan sekarang. Sekarang aja dari kapan itu udah bisa sampai sekarang? Sebenarnya gini, kita kan sekarang tuh kurang mengerti kalau masalah mekanismenya tuh. Iya. Intinya kalau dari pribadi kami sudah melaporkan kepada pihak dari desa bertingkat berjenjang, ya kan? Iya. Katanya kata desa sudah lakukan ke Dinkes. Iya. Ada Dinkes nanti ini bagaimana mekanisme ke lapangan kami kita tidak tahu, ya kan? Tapi kalau saya maksa nanya terus akhirnya kan emosi nanti kan. Karena tempat kami itu sudah 1, 2, 3, 4 Banyak. orang. Kemarin tuh ada apa namanya teman-teman? Dari pihak nakes, pihak puskes datang ke ini Cuma motor-motor peninjauan doang. saya ke rumah tuh. Apa namanya? Lupa aku istilah dari. Nggak ditanya kak, lapor ke Dinkes atau belum? Itu sudah. Makanya Udah. dari Ah. awal Tapi belum ada penyemprotan. Iya. Apakah dari Dinkes minta terus seperti itu dokumentasinya baru mereka, ya kan? Kita kan nggak mau juga. sampai sekarang belum juga. Tapi intinya sudah sampai di Dinkes sekarang. Kalau obat jengkit ini kan kalau kita harap dari bagian puskesmas kan misalnya Ya. ada waktunya dia dari rutin. Sedangkan ini misalnya nak seminggu sekali. Sebenarnya kalau program ini kalau bagusnya memang dari puskes ke desa masing-masing Iya. diprogramkan per desa dan di sana kan sudah ada perangkat RT dan KUS. Ini akan menyampaikan ke masyarakat seperti itu sebenarnya. Kalau kita harus minta sendiri segala macam kayaknya tidak menuju ke pola hidup sehat karena satu rumah tertentu yang seperti itu kan harusnya kan merata di masyarakat. Memang sekarang melihat cuaca juga. Hamil yang baru, nah itu nggak dicuci. Memang lah itu. Aduk gantung nggak tahu bintang kan. Masa misal di cuaca yang rawan kayak gini harusnya dikurang-kurang. Tapi ini untuk meningkatkan apa ya pengamatan lah dari ibu lah mungkin dari ibu kan harus cermat gitu kan. Iya.